Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yubtirna shaimi al-ghibatu wan namimatu wal kajibu wan nadru bisahwati wal yaminul kadibu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah hingga saat ini kita diberikan waktu, diberikan umur yang panjang hingga kita bisa melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang, umur yang sehat, hingga detik ini kita bisa bertemu kembali dalam bulan puasa ini. Banyak hal di dalam bulan puasa ini, beserta baik larangan maupun perintah yang dapat kita perhatikan. Mungkin pada kali ini yang akan saya sampaikan yaitu 5 hal yang akan membatalkan pahalanya puasa. Apa itu? 5 hal yang dapat membatalkan puasa itu diantaranya yang pertama yaitu al-ghibah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan khamsun yubtirna as-shaimu, 5 perkara hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ghibah. Ini nggak boleh ketika kita dalam puasa, ketika kita sudah melaksanakan sahur, sudah melaksanakan taraweh, kemudian kita siangnya ketika kita berpuasa, kita dikotori dengan masalah ghibah. Seakan-akan ghibah itu tidak merasa dosa, padahal itu akan membatalkan pahalanya puasa. Naudzubillahi min dzalik, kita puasa sudah lelah, sudah capek, sudah letih, sudah menahan lapar, menahan haus, tapi pahalanya tidak ada. Ini jangan sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-namimah. Ini hati-hati. Ketika kita berpuasa, tidak boleh kita melaksanakan hal yang ini. Selain tadi ghibah, ngomongin orang, ini an-namimah. Ini tidak jauh beda. Ya, ini karena memang diawalinya dengan ghibah, kemudian timbullah ya penyakit kedua, yaitu an-namimah, mengadu domba. Si A dijelekan biar si A ini marah kepada si B. Kemudian si B ngomongnya begini, si A ngomongnya begini. Ketika bertemu, akhirnya mereka jadi berantem. Ini nggak boleh. Ya, ini namanya an-namimah, mengadu domba supaya dia marah, supaya dia kesal. Dan akhirnya mereka berantem. Nah, ini tidak terasa padahal kita sedang melaksanakan puasa. Kemudian karena memang kita merasa tidak sadar bahwa an-namimah ini yang akan menghilangkan pahalanya puasa untuk kita, ini tidak sadar. Makanya naudzubillah, jangan sampai ketika kita berpuasa, jangan sampai melaksanakan penyakit yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Ini bahaya sekali. Jangan sampai kita ketika puasa melaksanakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain ghibah, kemudian an-namimah, kemudian al-kadzib, bohong. Nah, ini nih hati-hati adik-adik di rumah. Jangan sampai ketika puasa berbohong. Padahal berbohong itu tidak terasa. Ya, biarpun kata kita benar, padahal kalau udah masuknya kategori bohong, ini akan merusak pahala puasa kita. Hati-hati adik-adik di rumah, ya. Pura-pura
puasa, padahal dia tidak puasa. Ini udah apalagi ini ya, udah bukan pahalanya puasa lagi yang hilang ya, yang batal, puasanya juga udah batal. Ini bohong ya. Apalagi orang yang sedang berpuasa di rumah ya, sedang berpuasa di rumah, tapi dia melakukan perbuatan atau penyakit yang ketiga ini, berbohong. Ini jangan sampai kita ketika berpuasa ini harus kita jauhi sifat bohong tersebut ya. Ngobrol-ngobrol sama teman ya, ini akhirnya bersatu, itu akan namanya akan bergabung. Yang pertama dari ghibah, setelah ghibah kemudian mengadu domba, ujung-ujung bohong. Nah ini pas ditanya setelah namanya, kamu benar bilangnya seperti ini contohnya, ternyata dia enggak, itu udah bilang enggak padahal memang benar ya, tapi dia tidak bilang enggak, itu udah bohongnya udah berlipat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, adik-adik di rumah atau semuanya, kita jangan sampai kita melakukan hal yang tidak kita inginkan. Artinya jangan sampai kita merasa puasa kita itu, kita sudah berpuasa lelah, puasa menahan haus, menahan lapar di rumah ya. Jadi jangan sampai dirusak dengan hal-hal seperti itu. Kemudian an-nadru bisahwati, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang suci ini, alhamdulillah ya, kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian dilanjut yang kelima, yaitu yang kelima apa? Wal yaminul kadzibah, bersumpah bohong. Nah ini hati-hati adik-adik. Banyak adik-adik di rumah suka melaksanakan atau mengucapkan gampang sekali bersumpah bohong ketika berpuasa ya. Demi Allah, apalagi banyak yang ditemukan di baik di masyarakat atau di kalangan sekolah. Ini sumpah ini gampang sekali. Ini tidak boleh ya. Jadi ini kalau sumpah bohong seperti ini kan dapat merusak pahalanya puasa kita ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya mereka cuma hanya ya mendapatkan haus dan lapar, sementara pahalanya karena kita melaksanakan atau kita melakukan hal yang lima tadi, baik ghibah, kemudian namimah, kemudian an-nadru bisahwat, al-kadzib bohong, dan sumpah palsu. Ini hati-hati, ini akan akan merusak pahala puasa kita. Baik hadirin semuanya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini diantaranya salah satu saling ingat mengingatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.